Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas dari eksplorasi data dan preprocessing pada mata kuliah data mining dengan judul analisis prediksi risiko stroke menggunakan teknik data mining pada dataset stroke risk prediction. Lalu ada nama anggota kelompok kami yaitu Daniel Pripikatur, Syareleka Kurniawan, Raplianur, dan Handika M. Tarigan. Selanjutnya, latar belakangnya, stroke merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia dan menjadi masalah kesehatan serius di berbagai negara. Deteksi dini faktor risiko stroke sangat penting untuk menekan angka kejadian dan meningkatkan peluang pencegahan. Data stroke risk prediction menyediakan berbagai informasi mengenai gejala klinis, kondisi pasien, usia, serta tingkat risiko stroke yang dapat digunakan untuk analisis prediktif. Lalu sumber data ini berasal dari Kaggle berjudul Stroke Risk Prediction. Datasetnya dibagikan oleh Matir Tusher dari Bangladesh. Datasetnya berisikan 70.000 data pasien sintetis yang dirancang untuk mencerminkan faktor-faktor risiko stroke. Datanya mencakup berbagai gejala medis, usia, hingga estimasi risiko stroke. Dan karakteristik datanya ada 15 gejala biner, 2 numerik, dan 1 target risk binary-nya. Hasil eksplorasinya menunjukkan distribusi usia pasien cakup berbagai rentang mulai dari usia remaja yaitu 20 tahun hingga lansia 74 tahun. Beberapa atribut gejala terlihat lebih dominan muncul pada kelompok usia tertentu. Lalu langsung saja masuk pada bagian codingnya. Nah, yang pertama di sini kami menggunakan Pandas dan NumPython untuk manipulasi data dan Matplotlib untuk visualisasi, scikit-learn untuk preprocessing, dan dataset CSV kemudian dibaca menggunakan Pandas. Nah, di sini import filenya files uploaded. Di sini ketika kita melakukan pemilihan file, lalu data frame head-nya di sini menampilkan sekilas tentang data yang tadi kita upload. Lalu di sini untuk membaca isi dari dataset dengan data frame head 8, yaitu ada berjumlah 8 dataset yang ditampilkan seperti itu. Kemudian kemudian juga menampilkan tipe-tipe datanya, ada yang integer dan float. Integer di sini adalah bilangan bulat dan float di sini adalah desimal karena stroke risk-nya di sini ditampilkan dalam desimal. Lalu selanjutnya mengecek apakah ada missing values dan duplikat, dan statistik numerik singkatnya. Sini lalu dapat dilihat di sini ada terlihat baris duplikat berjumlah 1021. Lalu di sini adalah jumlah data ada 70.000 karena dari memang setiap kolom baris datanya berjumlah 70.000. Lalu di sini setiap
Atribut gejala juga mempunyai jumlah 70.000 data. Lalu mean di sini adalah nilai tengahnya, lalu STD standard deviation adalah simpang baku rata-ratanya. Min max di sini skalanya kan dia 25%, cenderung ke biner yang mana, cenderung ke 0 atau cenderung ke 1. Lalu selanjutnya pada bagian data frame clean di sini untuk menghapus duplikat tadi, data cleaning. Nah, setelah itu dapat dilihat ada 1021 data duplikat tadi yang sudah kita identifikasi tadi dapat dihapus, dan display di sini data frame clean head. Di sini kita menampilkan 6 dataset yang sudah kita bersihkan. Kemudian pada bagian selanjutnya di sini untuk mencari nama kolom yang merepresentasikan usia gitu. Nah, di sini melakukan pengelompokan age group ya, dari usia 0 sampai 17, 18 sampai 34. Tetapi di sini ada sedikit kesalahan karena memang usia di bawah 20 itu tidak ada dalam dataset kami. Jadi ini memang untuk sebagai pelengkap sajalah. Display DF clean, age column, age group, head menampilkan 10 dataset dengan age group yang berbeda-beda. Nah, di sini terlihat 50 age groupnya dari 50 sampai 64 dan seterusnya. Lalu ini bagian standard scaler dan min max scaler. Di sini untuk melakukan scaling, lalu kemudian ya pada histogram box plot, heatmap dan angka korelasinya di sini dapat dilihat bagian histogramnya C-span datanya memang terbagi ya menjadi rata gitu. Ada 30.000 data di setiap biner, 30.000 pada 40.000 pada 0 dan terusnya pada biner 1. Lalu ini box plot C-span nya, histogram shortness. Dan kita lihat selanjutnya pada bagian ini saja, histogram age-nya, itu pembagian rata-rata umurnya. Di sini kita bisa lihat bagiannya juga merata ya, dari umur 20 sampai 90. Lalu ini resiko stroke-nya paling banyak diderita, stroke risk-nya paling banyak dengan 50% pengidap ya, dengan resiko stroke 50%. Nah, ini korelasi heatmap-nya dengan nilai angka. Dapat lihat C-span dengan stroke risk 0,18 itu kalau kita rubah lagi ke dalam skala yang di awal 1 sampai 100% yang berarti 18%, lalu seterusnya 18 untuk sesak napas, lalu 17% untuk
detak jantung yang tidak wajar, lalu vertigo, kelelahan, dan kepala pusing, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, dataset stroke risk prediction yang berisikan 70.000 record dan 18 atribut telah berhasil dieksplorasi dan diproses melalui 5 tahap utama, yaitu proses cleaning, menghapus 1021 duplikat dan memastikan data bebas dari nilai yang hilang, transformasi, menambahkan fitur age group, serta mengubah variabel kategorikal menjadi numerik, yaitu pada bagian umur tadi, pada bagian umur dan skala resiko stroke-nya diubah menjadi numerik atau biner ya. Lalu normalisasi dan standarisasi membuat skala datanya seragam. Hasil eksplorasi menunjukkan usia dan beberapa gejala klinis seperti tekanan darah tinggi, nyeri dada memiliki hubungan kuat dengan risiko stroke. Datasetnya kini bersih, konsisten, dan siap digunakan untuk pemodelan klasifikasi prediktif. Dan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata dan kekurangan dalam presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.